hujan. Udah masuk di sini. Waktu duduk gitu ya. Udah. Saya kan sudah kasih mental di sini. Kita mau sepakat nih latihan. Ada 10 orang yang mau latihan. Kita punya bukan iman loh ya, beda. Tetapi kita siapkan mental. Suatu saat mungkin tidak semua bapak-bapak. Mungkin bisa jadi 5 orang yang bisa hadir. Waktu 5 orang ngumpul, udah, ya udah. Saya bukan beri iman, tetapi bisa jadi kayak gini. Jadi membuat kita anutannya adalah siapa yang bisa bergerak hari itu bergerak saja. Jangan terbawa kepada yang lain. Suatu saat dia bisa, tetapi saya nggak bisa, gitu ya. Jadi makanya disinilah yang membuat kita harus paham bahwa ini semakin mengenal kesibukan masing-masing, sehingga membuat ya nggak apa-apa lah Bu, kalau memang nggak bisa ya namanya nggak bisa, nggak apa-apa lah Pak, kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Tetapi yang penting jangan disengaja. Karena untuk tidak bisa itu terlalu 1001 alasan bisa. Tetapi untuk bisa 1000 alasan itu bisa juga bisa. Dalam artian tergantung hati kita. Masih cinta Tuhan kan? Kalau masih cinta Tuhan itu akan melejit terus. Tetapi nggak mungkin. Kita masih punya kesibukan luar biasa. Karena yang membuat kita tetap cinta Tuhan adalah aktivitas rohani Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau kita mau setia, setia. Cuma itu yang saya dapatkan. Karena apa? Semakin orang bosan, kemudian semakin dia tinggalkan itu semakin nggak bisa lagi. Nah oleh sebab itu, ketika jam-jam doa kita masih kurang di situ, dan juga baca Alkitabnya masih kurang di situ, renungan dan sebagainya, titik lemahnya akan semakin tinggi. Dan itulah yang kita akan coba. Sabar. Akhirnya kita akan mengerucut kepada yuk kita punya hati yang dewasa semua. Rata-rata kita udah orang tua semua. Menghadapi anak bisa kan? Menghadapi anak yang sudah menikah dan dewasa bisa kan? Menghadapi bapak bisa kan? Menghadapi ibu bisa kan? Menghadapi besan bisa kan? Menghadapi orang tua mertua bisa kan? Nah, jangan kita punya satu KKM terlalu tinggi kepada teman-teman kita. Kalau kita tidak bersanding sehari-hari dengan dia itu. Orang gampang, kenapa nggak bisa? Ya saya lagi sakit badan. Itu yang ada di atas. Tetapi ketika kita ngobrol sama satu person ini, nggak sederhana itu loh. Saya itu panas anget itu akibat, bukan penyebab. Aduh Bu, keuangan saya begini. Aduh saya lagi berantem sama bapaknya. Saya lagi nggak ini sama anak. Membuat panas. Jadi yang sumbernya itu bukan panas, itu akibat. Sehingga ketika kita menyadari seperti ini, kita tidak mudah untuk menghakimi. Gitu saja. Makanya kita akan kecilkan dalam bentuk wilayah. Jadi nanti akan dewasa bahwa wilayah itulah yang tahu persis jemaatnya untuk disampaikan kepada gembala. Wilayah lain bisa jadi nggak tahu, tetapi tetangganya yang tahu. Dengan demikian kita akan maju bersama. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih punya anak-anak yang belum menikah. Ketika ada keluarga yang sedang menikahkan anaknya, kita jangan terlalu menghakimi karena kita belum menikahkan anak. Setuju? Ketika ada orang-orang yang sedang mengkuliahkan anaknya, kita jangan terlalu banyak ngomong sama keluarga ini karena anak kita masih SD, SMP, dan SMA. Yang sedikit bisa ngomong seperti itu adalah para oma opa. Baru mereka boleh ngomong. Karena mereka sudah melewati itu semua. Setuju? Sehingga membuat kita saya nggak banyak ngomong terhadap mereka karena saya juga punya itu. Saya nggak perlu ngomong terhadap suami orang karena saya punya suami. Saya nggak terlalu banyak menilai istri orang karena saya juga punya istri. Saya nggak perlu menghakimi orang-orang tua karena saya pun punya orang tua.
sehingga membuat kita itu tulus loh, polos, murni, akhirnya ya sudah. Jadi di tingkat inilah Bapak Ibu Saudara saya belum sempurna tetapi bisa. Artinya saya berasal dari bawah, saya juga berasal dari daerah, saya juga terlalu mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, sehingga membuat saya tidak berani banyak ngomong tegas, oleh karena saya pernah ngalamin yang seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang sudah berhak untuk menjadi seorang guru, tetapi dengan tulus hati. Guru itu adalah berasal dari murid yang sudah lulus, murid yang sudah setia. Kalau kita merasa bahwa rumah tangga kita belum lulus, kita tidak berhak untuk menjadi penasihat buat orang lain. Yang bisa kita lakukan hanya, mari Bu, Pak, kita buka Alkitab ya. Saya juga sedang belajar. Alkitab bilang kayak gini loh. Saya juga sedang belajar. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Bahkan saya pun sebagai gembala hanya itu yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu menderita, minta nasihat dari saya. Yang paling fair adalah nasihat firman Tuhan. Karena saya bukan ahli keuangan, saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli matematika, tetapi saya hanya meminta hikmat, marifat daripada Tuhan. Itulah yang saya ingin supaya di keluarga Bapak Saudara, jangan andalkan matematika selalu, jangan andalkan keahlian kita selalu, itu bisa merosot nilainya. Tetapi hanya hikmat Tuhan yang menuntun kita. Hikmat dunia akan dikalahkan oleh hikmat Allah. Kalau hikmat Allah itu disampaikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau kepandaian dunia hanya diberikan secara fairnya kepada anak-anak yang kuliah dan pendidikan tinggi. Karena mereka sudah bayar harga, bayar biaya kuliah yang begitu luar biasa. Tetapi buat kita nggak sampai kepada pendidikan formal kayak gitu. Kita hanya meminta hikmat daripada Tuhan yang membuat kita bisa mengurusi semuanya. Hikmat Tuhan membuat kita bisa ahli ekonomi, ahli marketing, ahli dalam sosial kita bisa berhasil di sana sini. Itu luar biasa. Amin. Itu saja Bapak Saudara, saya sangat senang sekali pada hari ini. Semoga ini kita akan terus terulang seperti ini, teman-teman ya. Kita saling kompak supaya di 2024 kayak gini kan enak. Jadi ini ya refresh. Kemarin saya kurang dapat waktu itu, anak lagi bagaimana, saya nggak terlalu dengar bagaimana ibadah dengan baik. Saya nggak bisa dengar firman dengan baik. Tetapi situasi yang berbeda seperti ini kita bisa mendengar jadi 1 minggu itu kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Amin. Yang penting kuncinya satu hati, udah. Satu hati dan kemudian satu visi. Ngikuti apa yang visi dan juga misi gembala sampaikan. Jadi itu saja. Jadi terakhir dari yang terakhir. Jadi teman-teman semuanya, mari kita akan ngikutin hierarki ini. Saya berdoa kepada Tuhan supaya bisa mengembalakan ini dengan baik, tentunya dengan cucuran air mata, bagaimana bisa mereka semuanya secara baik. Dan intinya para komisi, mari menjadi satu pohon untuk kita lakukan kepada seluruh jemaat. Jadi terus komunikasi dengan gembala sehingga membuat gereja ini boleh berjalan sesuai dengan koridor. Tuhan berkati kita sekalian, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan baik kepada setiap kami. Tentunya sudah terlalu penat, jenuh hidup dalam rumah tangga sendiri, memutuskan sendiri, mempertimbangkan sendiri, tidak ada teman ngomong yang begitu baik, mengerti bagaimana kami, karena semua teman-teman kami sibuk dengan keluarganya. Tetapi kadang-kadang membutuhkan satu komunikasi yang baik dalam komunitas seperti ini. Kami boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami dan ada orang yang mendengar. Apalagi kami boleh mendengar daripada kesaksian orang yang pernah mengalami yang sama tetapi sudah dipulihkan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Malam hari ini
Hamba-Mu secara pribadi sangat bersyukur bahwa anak-anak Tuhan sudah menggerakkan ini semuanya. Dan artinya kami bisa mengatakan kalau ada kesatuan hati kami bisa kok. Kami bisa kumpul, kami bisa saling memanggul sesuai dengan kemampuan kami. Ada yang mereka bawa ke tempat ini, kami bisa kok. Dan kami juga bisa menerjang segala cuaca apapun ketika kami saling mengasihi. Dan biarlah ini menjadi sebuah anutan, sebuah situasi kami bisa. Tentunya bahkan setiap minggu mungkin bisa, setiap bulan mungkin bisa, apalagi 3 bulan sekali pasti bisa tentunya. Tuhan berkati setiap wilayah-wilayah dalam segala cerita wilayah mereka masing-masing. Tetapi intinya Tuhan supaya mereka tidak pernah lepas daripada komunitas, saling membantu, saling mengasihi, sehingga membuat saling membangun satu dengan yang lain. Hamba mendoakan supaya di 2024 apapun gerakan wilayah dalam rangka mengasihi, memenangkan jiwa-jiwa, membantu satu dengan yang lain. Karena tentunya anggota kami akan semakin berumur, semakin menua, yang kecil menjadi dewasa, yang dewasa nanti menjadi punya rumah tangga. Tentunya kami orang tua ingin melihat, memeliharakan iman mereka sampai selesainya, sehingga dari kecil sampai yang sudah sepuh kami boleh hidup yang berkenan di mata Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan kami sangat membutuhkan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan satukan hati kita dalam doa syafaat.